Oleh karena itu kami sekali lagi mohon bimbingan dan juga latihan dari Bapak dan Ibu untuk kami semua, secara khusus untuk guru-guru yang akan menerapkan kurikulum Merdeka nanti kelas 1 dan kelas 4. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kelas-kelas lain mulai belajar sehingga tidak bingung dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Memang untuk kita terasa baru dan membingungkan, tetapi sebenarnya juga jika kita kreatif untuk mencari, mulai masuk dalam grup-grup, sekarang banyak grup di PNM itu juga kurmer, di situ setiap hari menawarkan pertemuan, menawarkan juga ilmu-ilmu mereka. Kita bisa melihat perkembangan dan juga bisa mengalami, mencari sendiri apa yang perlu kita buat, terutama dalam menghadapi anak-anak. Untuk pertemuan ini sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Budi dan Ibu. Bagaimana dinamikanya nanti itu terserah Pak Budi dan Ibu mengaturnya, dan saya berharap juga ada buat kelompok supaya betul mendalami ini. Saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa ikut, tapi ada pertemuan dengan Suster Felicitas, yayasan, dan juga dari sebetulnya juga guru boleh ikut kalau tidak ada pertemuan, karena ini hal yang sangat penting nanti menyangkut penerimaan murid baru. Tapi untuk hari ini ya kita bersama-sama dengan Pak Budi, saya sendiri masih ikut pertemuan. Saya mohon maaf kepada Pak Budi dan Ibu tidak bisa di sini menemani dan juga ikut dalam latihan ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, mereka sudah siap dengan ini dan juga belajar bagaimana nanti ilmu yang diterapkan oleh Budi dan Ibu sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita semua. Nanti mereka akan berbagi pengalaman juga dan akan membuat dinamika yang baik untuk semua kita, keperluan kita, dan juga untuk pengalaman kita. Ilmu yang ditimba ini saya harap betul-betul serius untuk mempelajari. Jadi begitu Pak Budi, kami serahkan sepenuhnya dan terima kasih untuk kesediaan ini. Semuanya ya. Jadi untuk saya, karena ini sudah kalian dua, saya datang ke sini. Saya dari Fakultas Kawan dan hari ini saya bawa pendamping. Nah, ini guru di sekolah saya, ya. Sementara ini yang saya ajarkan guru di sekolah saya. Beliau nanti saya tidak narang banyak-banyak karena supaya beliau kenalan sendiri. Saya akan sedikit saja. Beliau ini mengajar di kelas 1. Kenapa hari ini saya bawa guru? Bapak dan Ibu, kami bukan hebat, saya bukan hebat, kita sama, biasa saja. Cuman setidaknya kami sudah mengalami dulu, begitu saja. Bapak dan Ibu, kami sudah sangat beruntung karena sudah berulang-ulang mengadakan pelatihan dengan Pak Boyen juga sudah sering, sudah berulang-ulang. Pak Boyen itu adalah fasilitator sekolah penggerak. Beliau fasilitator sekolah penggerak di angkatan 1 kemarin, status
maksudnya sebagai keluarga ahli. Hari ini maaf nanti Bu Desi juga sambil ambil beberapa gambar, beberapa video mungkin. Jadi untuk kenang-kenangan kami juga perlu buat laporan apa yang kami lakukan ketika kami berdua. Jadi kan waktu ini kita bertanggung jawab. Kemudian kami sekolah bergerak akan dihadirkan juga untuk berbagi nanti terutama di tahun yang ketiga di bulan Agustus. Tapi dari sekarang kami juga sudah mulai berbagi. Kemarin selain di Desa Pramuka, saya berbagi ke SD Sinar Bangsa. Kemudian saya pernah berbagi ke Gugus 5 Delta Pawan, itu kemarin tepatnya di SDN 05 Delta Pawan. Itu ada 4 sekolah di situ. Ya, ada 4 sekolah. Saya pernah berbagi juga di SDS Sinar Bangsa. Nah, di Sinar Bangsa itu saya membawa guru kelas 2. Iya. Nah, insya Allah ini akan saya bawa untuk besok. Jadi hari ini saya bawa Bu Desi Rinasari. Salah ya namanya. Desi Rinasari. Beliau ngajar kelas 1. Kebetulan beliau ini dulu juga sama-sama bertugas di Utara. Akhir menjadi teman partner kerja juga, tapi tidak jadi waktu itu. Waktu saya bertugas di SD 4, maka beliau di Utara, beliau mau mutasi di SD 4, tapi tidak jadi. Jadi akhirnya beliau dapat tempat SD 02. Akhirnya ketemulah SD 4 dan Delta Pawan, sama-sama bergabung di SD 4 dan Delta Pawan. Baiklah Bapak Ibu, apa sebelumnya ada request? Kalau tidak, sementara saya sampaikan alur, nanti kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu ya. Jadi nyambung yang pernah saya sampaikan, terutama waktu itu PMM ya, penekanan saya ke pelatihan mandiri. Kalau boleh saya bertanya, apakah sudah ada yang selesai membuka aksi nyata? The Bluetooth device is ready to pair. Ada yang sudah dapat ya? Kalau diutamakan, saran saya itu terutama kurikulum merdeka terlebih dahulu kalau dalam nyata. Kalau sudah buka, biarpun itu berhasil atau tidak berhasil dapat sertifikat, kalau sudah buka nyata itu sudah bisa membentuk komunitas belajar. Terutama harus sudah buka nyata di pelatihan mandiri dengan topik kurikulum merdeka. Topik itu. Kalau topik yang lain masih nanti diminta untuk menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Di situ dalam PMM itu disitulah ya termasuk dari muara tentang kurikulum merdeka. Ya walaupun belum semuanya ada, tapi sebagian besar fasilitas digital disiapkan. Ini harapan saya kalau belum semoga tolong disempatkan kalau itu begini caranya yaitu dalam komunikasi kita bekerja sama, jangan hanya sendiri-sendiri. Jadi bekerja sama bertiga atau berempat bergabung, nanti sama-sama gunakan file saling berbagi sehingga bisa diunggah. Karena untuk pemanfaatan PMM kemudian termasuk pelatihan mandiri itu dipantau ya, dibaca terus. Di kapal ini nampaknya yang paling sudah sukses di PMM malahan SMP Panggiluhur. Ini nampaknya 90% lebih sudah mengakses
akses PMM, juga dengan pelayanan mandirinya. Ini dimungkinkan artinya pemahaman tentang kurikulum merdeka akan lebih kuat, walaupun belum menjalani sepenuhnya, karena rupanya pengerjaan post-test itu sebenarnya banyak bocoran-bocoran. Tidak terlalu sulit benar, karena banyak bocoran-bocoran. Jadi bisa kemarin saya membimbing di SD Sinar Bangsa itu dalam waktu sekitar 1 jam itu beberapa guru sudah menyelesaikan satu topik. Nah, itu artinya tidak terlalu sulit. Namun saran saya agar pembelajaran bisa diikuti dalam jadi Bapak dan Ibu, itu saya mengenangkan pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Itu harapan saya untuk bisa diimplementasikan, untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian juga yang perlu ditekankan kami sarankan yaitu pemanfaatan akun belajar. Kalau dapat, pastikan Bapak dan Ibu sekarang ini setiap hari sudah login dengan akun belajar. Karena dengan akun belajar ini banyak kemudahan-kemudahan nanti. Dalam pemanfaatan Canva itu diantaranya yang login dengan akun belajar itu ada beberapa elemen itu yang bisa diambil gratis. Sementara dengan akun biasa harus berbayar. Jadi ini kelebihan dari akun belajar. Kemudian kemampuan menyimpan data sekarang juga masih longgar, masih sampai 100 GB, saya seperti itu. Kalau akun biasa itu hanya 15 GB. Dulu malah tidak 15. Jadi sekali lagi harapan saya Bapak dan Ibu untuk manfaatkan fasilitas PMM dengan semaksimal mungkin. Untuk hari ini kami akan kita akan berbicara tentang pembelajaran di kurikulum merdeka. Kemudian untuk besok kita akan berbicara tentang asesmen atau penilaian. Untuk besok asesmen dan penilaian. Hari ini kita tentang pembelajaran. Bapak dan Ibu, karena implementasi kurikulum merdeka ini di sekolah ini akan dimulai dari tahun depan, artinya tahun depan itu bulan Juli nanti. Bapak dan Ibu terutama kelas 1 dan kelas 4 wali kelasnya harus bersiap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sementara sekolah yang lain juga harus berkemas-kemas, kelas yang lain berkemas-kemas. Itu dalam intrakurikuler. Karena dalam kurikulum merdeka ada dibedakan 3 kegiatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi intrakurikuler kegiatan yang belajar, menyampaikan pembelajaran, menyampaikan materi. Kemudian kokurikulernya yaitu kegiatan proyek. Kegiatan proyek ini disampaikan ini dari TP itulah kita membuat alur tujuan pembelajaran ATP, kemudian kita menentukan TP-nya, barulah kita bikin modul ajar. Itu kegiatan intrakurikuler. Yang seperti ini sudah Bapak Ibu ya. Jadi Pak Tri sudah Bapak Ibu. Ya ini sudah. Kita ada yang belum. Kemarin baru sampai yang dengan Pak Troy itu baru sampai ke TP. Oh gitu ya. Oh iya. Belum sampai usul modul ajar. Oh gitu. Sampai ke TP. Oh iya. TP aja belum. Oh gitu. Jadi bayangan saya itu kan sudah melibat ke sana gitu. Kami boleh nanti kita sama-sama berbagi. Nanti Bu Desi mungkin ada persiapan ya. Sudah berbagi nanti.
masih ada. Ya saya sedikit juga ada. Nanti kita sama-sama saling melengkapi. Iya. Kalau bisa dari awal lagi tidak pulang, karena waktu kebetulan dengan Pak Roy itu saya tidak ikut gitu. sakit ya. Oh gitu. Nah, paling nggak ada sekilas paling nggak dari awal kita nyambung dikit Pak. Tapi bagus. maksud saya takut tak lambat gitu. Nggak susah tidak. Nggak susah ya. Oke. Ada saya siapkan powerpoint alurnya ada. Saya juga ada siapkan nanti ada aduk. Ya. Jadi ini dulu. Kemudian C itu sudah pemerintah tinggal tentu saja. Kemudian tinggal ambil materi masing-masing mata pelajaran. Nah ini kelasnya ini sudah pernah saya singgung juga. Nah, seperti inilah. Sekali lagi, kalau boleh saya bertanya persiapannya di sekolah ini untuk proyeknya mau seperti apa? Apakah mau setiap hari atau mau per minggu atau per minggu waktu? Bayangnya kalau setiap hari, jadi idealnya rata-rata satu minggu itu 7 JP ya Pak Ibu ya. Itu ideal. Ideal 7 JP. Jadi 7 JP itu nanti bisa kalau setiap hari dilaksanakan jamnya dalam satu minggu itu ada 7 JP. Ya. Mungkin hari Senin. Nah ini kelas masing-masing boleh membuat sendiri karena tanggung jawab kelas kita masing-masing. Boleh. Tapi kalau pertimbangan saya belum buka waktu itu begini. Karena ini sesuatu yang baru, saya berpikir guru ini masih meraba-raba. Seperti apa ya? Benar tidak saya begini? Benar tidak? Salah tidak saya begini? Yang saya alami waktu itu seperti itu. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu sebenarnya, karena sekarang sudah banyak fasilitas. Ya. Ada beberapa grup ya Bapak dan Ibu sudah bergabung belum ya? Kan ada grup untuk kelas untuk fase A, grup fase B, fase C. Kalau belum bergabung nanti boleh kami bagikan atau kami bagikan linknya. Yang sudah bagi yang bergabung bagi ke kawannya. Ada yang sudah bergabung dalam grup itu yang di Ketapang atau grup Ketapang? Ini apa saja ya Pak Ibu ya? Saya ini banyak grup kebetulan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adanya buku-buku. Kita ditanya waktu itu, kenapa tidak ada buku ini? Jadi keperluan kehadiran buku dipertimbangkan tidak terlalu urgen lagi karena sudah ada kegiatan proyek. Kegiatan proyek itu penanganannya adalah profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi lebih ke sikap. Ya. Tapi buku-buku ada. Buku-buku ada. Nanti lebih jelasnya bisa praktek dengan guru. Karena guru ini akan lebih tahu. Ya. Guru yang saya bawa sini juga mungkin bukan guru yang hebat, tapi setidaknya guru yang saya bawa ini sudah mengalami. Kalau memang sulit di kurikulum Merdeka itu mereka sudah mengalami sulit dulu. Karena referensi sangat terbatas waktu itu karena kami angkatan pertama. Saya paham, maka boleh ditanyakan lah. Saya juga tidak terlalu tidak terlalu maksud dengan guru-guru saya. Boleh tanyakan guru di sini kalau saya bohong ya. Tapi saya mendorong terus. Ya saya pengaruhi terus. Saya bujuk terus ya. Karena tidak semua orang, tidak semua anak bisa disuruh dengan paksa. Anak juga begitu Pak Ibu ya. Tidak semua anak bisa disuruh berbuat dengan cara keras. Ada yang perlu dibujuk, ada yang perlu dibimbing, ada yang suka dengan contoh teladan-teladan. Nah, nanti mungkin akan bisa bagikan pengalaman.
Jadi kegiatan kita kurikuler seperti itu. Kemudian kegiatan kurikuler ini yang saya kenal dengan proyek, ya, proyek profil pelajar istilahnya. Kenapa kami memilih proyek dilaksanakan seminggu sekali? Jadi pertimbangan saya supaya suasananya itu sama. Ada partner mengalami itu ya. Kalau pesannya sama-sama dibagi seperti itu. Satu hari khusus proyek kita konsentrasi hari itu. Ya. Ini pilihan saya. Kenapa tidak blok waktu? Blok waktu saya kira kan dia terus tiap di proyek terus. Kalau sempat kita ini ya, karena waktu itu referensi itu modul proyek juga belum ada. Ya. Kita bisa nge-blank kalau tidak siap dengan materi buku proyek tidak ada pada waktu itu. Proyek ini sumbernya dibebaskan kita untuk ngambil dari mana. Kalau sekarang ada PMN, bisa unduh di PMN. Modul proyek juga sudah ada. Khusus untuk modul proyek kami sudah semester ini kemarin kami sama-sama download. Itu saya suruh guru download. Ada yang sudah download, ada yang belum. Bahkan banyak yang belum waktu itu yang kejadian. Akhirnya yang belum saya downloadkan. Kemudian sama-sama berwaktu kita modifikasi. Itu pun saya tidak di video kemarin. Kemudian untuk kali ini adalah versi yang paling mudah, versi cepat atau versi kilat. Kenapa saya katakan versi kilat? Karena nanti kita tinggal mengganti beberapa kata saja. Karena untuk langkah-langkah pembelajaran sudah kami susun sedemikian rupa sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang akan kita pakai. Jadi untuk formatnya nanti paling tidak ada 4, silakan Bapak Ibu pilih. Kalau misalnya model pembelajaran proyek basis learning berarti dengan kegiatan proyek ada kegiatan, ya. Ada proyek. Model pembelajaran berbasis proyek, ya. Proyek basis learning ya. Ada proses pembelajaran yang menggunakan sebuah kegiatan proyek untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Penekanan dari model pembelajaran ini terletak pada aktivitas peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, untuk menghasilkan produk berupa desain, skema, karya tulis, hasil pikirannya. Kalau anak-anak kan mungkin proyek anak-anak di SD untuk matematika misalnya membuat